Dengarkan saya baik-baik sekarang, karena apa yang akan saya katakan dapat menyelamatkan Anda dari kebingungan, ketakutan, dan kelelahan emosional selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Hal paling berbahaya yang terjadi dalam hubungan Anda saat ini tidak terjadi selama pertemuan atau panggilan telepon Anda. Itu terjadi dalam pesan teks yang terus Anda baca ulang untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Saya telah menghabiskan lebih dari 1 dekade mempelajari bagaimana pria berkomunikasi. Dan ada 7 frasa khusus yang ketika seorang pria mengirimkannya kepada Anda, mengungkapkan niat sebenarnya dengan begitu jelas, sehingga mengabaikannya sama seperti mengabaikan asap yang mengepul dari bawah pintu kamar tidur Anda. Pesan-pesan ini bukan hanya mengkhawatirkan. Itu adalah taktik manipulasi yang menyamar sebagai komunikasi sehari-hari yang tidak berbahaya. Dan begitu Anda memahami apa artinya sebenarnya, Anda tidak akan pernah bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena frasa ketujuh sangat umum, sangat dinormalisasi, sehingga kebanyakan wanita bahkan merasa lega ketika mendapatkannya. Meskipun sebenarnya, itu adalah pola yang paling merusak dari semuanya. Dan kemungkinan besar, pesan itu ada di ponsel Anda sekarang. Sebelum kita membahas ketujuh pola itu, Anda perlu memahami sesuatu yang akan selamanya mengubah cara Anda membaca setiap pesan dari seorang pria. Kebanyakan wanita telah dikondisikan untuk memberi pria keuntungan dari keraguan, untuk menafsirkan kata-kata mereka sepositif mungkin, untuk mengisi kekosongan dengan harapan, bukan kenyataan. Pengkondisian ini berjalan begitu dalam, sehingga kita benar-benar lupa bagaimana mengenali apa yang sebenarnya dikomunikasikan dibandingkan dengan apa yang sangat ingin kita percayai sedang dikomunikasikan. Kebenaran yang hampir tidak ada orang yang mau mengatakannya dengan lantang adalah ini. Pesan teks memberi orang tingkat kendali atas emosi Anda yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh percakapan tatap muka. Pikirkanlah, ketika seseorang mengirim pesan kepada Anda, dia dapat meluangkan waktu untuk merangkai dengan tepat apa yang ingin dia katakan. Dia bisa menghilang selama berjam-jam atau berhari-hari, meninggalkan Anda dalam ketidakpastian. Dia bisa menulis hal-hal yang terdengar peduli, padahal sebenarnya melakukan yang sebaliknya. Dan yang terpenting, dia bisa membuat Anda tetap terikat secara emosional, sambil tetap menjaga jarak. Itulah tepatnya mengapa Anda merasa cemas, lelah, atau obsesif setelah percakapan teks tertentu, bahkan ketika Anda tidak bisa menjelaskan alasannya. Intuisi Anda merasakan sesuatu yang coba dirasionalisasi oleh pikiran Anda. Karena kita telah diajarkan bahwa menganalisis pesan membuat kita terlihat gila atau tidak aman. Tapi apa yang saya jelaskan kepada Anda sekarang tidak ada hubungannya dengan paranoia. Ini tentang memahami realitas energi di balik kata-kata di layar Anda. Inilah poin pentingnya. Pria yang bertukar pesan dengan Anda tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda selama 1 jam. Dia secara harfiah membentuk harga diri Anda, kemampuan Anda untuk fokus pada tujuan, tidur Anda, tingkat kecemasan Anda, dan rasa aman Anda secara keseluruhan dalam hubungan tersebut. Jika Anda mengabaikan tanda-tanda peringatan ini, Anda akan menghabiskan 1 tahun ke depan dalam hidup Anda dalam keadaan kebingungan emosional, terus-menerus mencoba memecahkan kode sinyal campuran, dan bertanya-tanya mengapa Anda merasa begitu tidak stabil. Tetapi jika Anda belajar mengenali dan melepaskannya segera, Anda menciptakan ruang bagi seseorang yang berkomunikasi dengan kejelasan, niat, dan kepedulian yang tulus. Pola pesan teks pertama yang harus membuat Anda berhenti dan memikirkan kembali seluruh situasi adalah ketika seorang pria mengirim pesan kepada Anda. Terserah apa yang kamu mau atau variasi seperti saya tidak peduli. Kamu yang putuskan atau sesuai keinginanmu. Terutama ketika Anda telah menanyakan pertanyaan langsung tentang rencana Anda, hubungan Anda, atau sesuatu yang bermakna. Saya tahu apa yang Anda pikirkan.
Itu terdengar seperti dia santai dan akomodatif, bukan? Salah. Pesan itu adalah ketidakhadiran emosional yang disamarkan sebagai fleksibilitas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia tidak bersikap fleksibel. Dia menolak untuk menjadi peserta aktif dalam hubungan Anda. Dia menunjukkan kepada Anda bahwa dia tidak ingin mengambil tanggung jawab atas keputusan atau untuk hubungan itu sendiri. Ketika seseorang yang Anda tanya apa yang dia inginkan berulang kali menanggapi dengan ketidakpedulian, dia memberitahu Anda sesuatu yang penting. Tidak ada yang cukup dia pedulikan untuk memiliki pendapat, termasuk Anda. Seorang pria yang benar-benar peduli pada Anda ingin terlibat dengan Anda. Dia memiliki preferensi, keinginan, ide. Dia ingin menciptakan pengalaman bersama dan dia memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang penting baginya. Tetapi jika dia terus-menerus menyerahkan segalanya kepada Anda dan membalas dengan frasa yang berjarak, dia pada dasarnya mengatakan investasi emosionalnya begitu rendah, sehingga tidak ada yang terasa layak untuk memiliki pendapat. Begitulah cara hubungan mati. Bukan melalui pertengkaran dramatis yang besar, tetapi karena satu orang perlahan menarik diri sambil berpura-pura masih ada di sana. Pola pesan teks ketiga, dan yang ini benar-benar mematikan, adalah ketika dia menulis, "Maaf, kamu merasa seperti itu," atau "Maaf jika saya menyakitimu." Permintaan maaf apapun yang mengandung kata jika atau berfokus pada perasaan Anda alih-alih perilakunya, itu bukan permintaan maaf. Itu adalah pengalihan kesalahan yang dibungkus dalam kemasan permintaan maaf. Ini dirancang untuk membuat Anda percaya bahwa Andalah masalahnya karena Anda terluka, bukan dia karena dia menyakiti Anda. Izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi di sini. Permintaan maaf yang nyata menyebutkan perilaku tertentu, mengambil tanggung jawab, dan mengungkapkan penyesalan yang tulus. Terdengar seperti ini. "Maaf, saya tidak membalas pesanmu selama 2 hari. Itu tidak pengertian, dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Atau "Maaf, saya membatalkan kencan kita di menit terakhir. Saya mengerti mengapa itu menyakitimu, dan saya akan memastikan itu tidak terjadi lagi." Apakah Anda melihat perbedaannya? Permintaan maaf seperti itu mengidentifikasi tindakan, mengakui dampaknya, dan menunjukkan pemahaman. Tetapi ketika seorang pria mengirimi Anda permintaan maaf bersyarat yang tidak jelas itu tidak disengaja. Itu sudah diperhitungkan. Dia hanya menunjukkan kepada Anda ilusi akuntabilitas sementara, sebenarnya tidak mengambil tanggung jawab sama sekali. Frasa, "Maaf kamu merasa seperti itu," sangat berbahaya karena menggeser seluruh masalah ke persepsi Anda, bukan perilakunya. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah perasaan mulah masalahnya, bukan apa yang saya lakukan. Ini menciptakan perangkap psikologis di mana Anda mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya terlalu sensitif? Apakah saya bereaksi berlebihan? Apakah saya bahkan berhak untuk terluka? Dan pada akhirnya, Anda akhirnya meminta maaf kepadanya karena terluka. Tepatnya, apa yang ingin dicapai oleh manipulasi ini? Saya telah mengamati pola ini dalam hubungan yang tak terhitung jumlahnya. Wanita perlahan kehilangan kontak dengan rasa realitas mereka sendiri. Setiap kali mereka mengemukakan kekhawatiran yang sah, dia menanggapi dengan permintaan maaf palsu yang terdengar benar pada awalnya, tetapi membuat mereka lebih bingung dari sebelumnya. Seiring waktu, mereka mulai percaya bahwa merekalah masalahnya, bahwa mereka terlalu emosional, bahwa mereka harus lebih pengertian. Dan sementara itu, dia terus melakukan apa yang selalu dia lakukan, karena dia tidak pernah benar-benar mengakui bahwa perilakunya salah. Apa yang perlu Anda pahami, seorang pria yang benar-benar mencintai Anda ingin mengambil tanggung jawab. Ketika dia menyakiti Anda, bahkan secara tidak sengaja, dia tidak ingin Anda menanggung rasa sakit yang dia sebabkan. Ketika Anda memberitahunya bahwa sesuatu menyakiti Anda, nalurinya adalah memahaminya,
mengakuinya, dan memastikan itu tidak terjadi lagi. Pria yang mengirim permintaan maaf, yang menghindar ini, menunjukkan kepada Anda bahwa melindungi ego mereka lebih penting bagi mereka daripada melindungi hati Anda. Bagian terburuk dari pola ini adalah bahwa hal itu menggeser semua kerja emosional hubungan ke pundak Anda. Anda membuat semua keputusan, semua rencana, melakukan semua pemikiran sementara. Dia hanya mengikuti arus dan masih menikmati semua manfaat memiliki Anda dalam hidupnya. Dan disinilah letak jebakannya. Ketika hal-hal tidak berjalan dengan baik, dia menyalahkan Anda. Lagi pula, Andalah yang membuat semua keputusan. Wanita yang mengalami pola ini mendapati diri mereka benar-benar terkuras setelah beberapa bulan bertanya-tanya mengapa mereka merasa seolah-olah berada dalam hubungan sendirian. Jawabannya adalah memang begitu. Pola pesan teks kedua yang harus memicu setiap lonceng peringatan dalam diri Anda adalah ketika seorang pria menulis "K", "Oke", atau "Keren". Terutama setelah Anda membagikan sesuatu yang rentan, pribadi, atau penting, atau setelah Anda mengangkat topik tentang hubungan. Itu bukan balasan singkat, itu adalah penolakan dalam bentuknya yang paling terkonsentrasi. Ketika seseorang mereduksi pesan Anda yang terbuka secara emosional menjadi satu huruf, mereka memberitahu Anda apa yang kamu katakan tidak layak mendapatkan perhatian, pertimbangan, atau empati saya. Koneksi nyata membutuhkan energi timbal balik. Ketika Anda membagikan sesuatu yang bermakna, orang lain menanggapi dengan minat, dengan pertanyaan, dengan keterlibatan yang tulus. Sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar menangkap apa yang Anda katakan. Tetapi ketika seorang pria bereaksi terhadap keterbukaan Anda dengan balasan singkat dan acuh tak acuh ini, dia menunjukkan kepada Anda bahwa dia secara emosional tidak mampu menemui Anda atau bahwa Anda sama sekali tidak sepadan dengan usahanya. Dan keduanya mengarah pada hasil yang sama. Ini bukan seseorang yang bisa memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Saya telah melihat pola ini benar-benar menguras keinginan wanita untuk tetap terbuka dalam hubungan. Setiap kali mereka mencoba melakukan percakapan nyata, dia menanggapi dengan pesan-pesan dingin dan singkat itu. Dan akhirnya mereka berhenti. Mereka berhenti membuka diri. Mereka berhenti mengatakan apa yang mereka butuhkan karena mereka telah belajar bahwa pikiran dan perasaan mereka terlalu berlebihan. Itulah tepatnya yang diinginkan oleh pria yang tidak tersedia secara emosional. Mereka ingin Anda meminta lebih sedikit. Mereka ingin Anda mengecilkan kebutuhan Anda sampai tidak ada yang tersisa. Jadi mereka bisa terus mengambil segalanya dari Anda sambil tidak memberi Anda apapun sebagai balasannya. Yang membuatnya sangat kejam adalah bahwa pria yang sama ini tiba-tiba menulis paragraf penuh ketika mereka menginginkan sesuatu dari Anda. Ketika mereka mencoba meyakinkan Anda untuk datang, ketika mereka menjelaskan mengapa mereka tidak membalas pesan, ketika mereka membenarkan perilaku mereka, tiba-tiba mereka punya banyak kata. Itu menunjukkan kepada Anda bahwa keringkasan itu bukan tentang gaya mereka atau tentang kesibukan. Ini tentang apa yang mereka anggap layak untuk energi mereka. Dan ternyata itu bukan Anda. Beginilah cara permainannya bekerja. Dia menghilang selama 3 hari, tidak memulai percakapan nyata, tidak membuat rencana untuk melihat Anda, hanya memberi Anda sedikit remah-remah emosional. Dan tepat pada saat Anda mulai menarik diri, ketika Anda mulai ragu, apakah semua itu masuk akal, dia mengirim pesan yang tepat waktu, yang membuat jantung Anda berdetak kencang sesaat. Tiba-tiba, Anda merasa dilihat, diinginkan, mungkin bahkan bersalah karena meragukannya. Dan begitu saja, dia menarik Anda kembali tanpa mengubah satu hal pun tentang perilakunya. Pola pesan teks ini adalah manipulasi dalam bentuknya yang paling murni karena tidak membebani dia apapun.
Dia tidak harus muncul, meluangkan waktu, atau menepati komitmen apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah mengetik 3 kata. Dan Anda mengatur ulang harapan Anda menjadi 0. Anda menerima lebih banyak hari ketidakkonsistenan hanya karena dia melemparkan potongan kecil validasi itu kepada Anda. Dan percayalah, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Bagian yang paling menyedihkan adalah banyak wanita memegang pesan-pesan ini sebagai bukti bahwa dia benar-benar peduli. Mereka mengambil tangkapan layar, membacanya berulang kali, menggunakannya sebagai pembenaran bahwa hubungan itu nyata, bahwa perasaannya tulus. Tetapi Anda perlu memahami satu hal, kata-kata tanpa tindakan bukanlah cinta. Itu adalah pengganti tempat. Itu dimaksudkan untuk membuat Anda tetap menunggu sementara dia mencari tahu apakah ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Menjaga semua opsinya tetap terbuka sambil menikmati semua manfaat emosional dari kedekatan Anda tanpa memberikan komitmen atau konsistensi nyata apapun. Seorang pria yang benar-benar merindukan Anda tidak hanya mengirim pesan kepada Anda di tengah malam. Dia membuat rencana untuk melihat Anda. Seorang pria yang benar-benar memikirkan Anda menindaklanjuti pesan dengan panggilan, obrolan video, tanda inisiatif yang nyata. Ketika seseorang mengekspresikan emosi mereka hanya dalam bentuk digital yang nyaman dan minim usaha, itu bukan emosi, itu manipulasi. Jenis teks ke-6 yang memberitahu Anda segalanya tentang karakternya adalah ketika dia menulis, "Sudah kubilang aku sibuk." Atau, "Kamu tahu, aku punya banyak urusan." Atau variasi apapun yang menggunakan jadwalnya sebagai senjata melawan harapan komunikasi Anda yang sepenuhnya masuk akal. Pesan ini dimaksudkan untuk membuat Anda merasa bersalah karena menginginkan sesuatu yang benar-benar normal. Kontak yang teratur dan dapat diandalkan, salah satu kebutuhan paling dasar dalam hubungan apapun. Apa sebenarnya artinya itu? Semua orang sibuk. Semua orang memiliki kewajiban. Semua orang mengalami stres. Tetapi orang meluangkan waktu untuk apa yang penting bagi mereka. Titik. Ketika seorang pria berulang kali menggunakan kesibukan sebagai alasan kurangnya komunikasi, untuk rencana yang dibatalkan, untuk keheningan berhari-hari, dia tidak memberitahu Anda bahwa dia tidak punya waktu. Dia memberitahu Anda bahwa Anda bukan prioritas. Dia menunjukkan kepada Anda bahwa segala sesuatu yang lain dalam hidupnya didahulukan, dan dia ingin Anda menerimanya sebagai hal yang normal. Pesan teks keempat dan yang satu ini membuat saya gila. Setiap saat adalah ketika seorang pria menulis, "Kamu terlalu banyak berpikir," atau "Kamu membaca terlalu jauh ke dalamnya," atau "Itu tidak sedalam itu," terutama ketika Anda mengemukakan sesuatu yang menyakiti Anda atau meminta kejelasan tentang hubungan Anda. Pesan ini adalah gaslighting dalam bentuknya yang paling murni dan paling beracun. Ini dirancang untuk membuat Anda meragukan persepsi Anda sendiri. Ketika seorang pria menepis kekhawatiran Anda dengan memberitahu Anda bahwa Anda terlalu banyak berpikir atau overthinking, dia tidak menawarkan perspektif yang membantu. Dia secara sistematis menghapus kepercayaan Anda pada perasaan Anda sendiri. Dia melatih Anda untuk tidak mempercayai intuisi Anda. Dia mengajari Anda bahwa firasat Anda, rasa Anda terhadap pola, kemampuan Anda untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi, semuanya dianggap sebagai kelemahan yang harus Anda tekan. Itulah tepatnya bagaimana wanita tetap berada dalam situasi yang jelas salah bagi mereka, karena mereka telah diyakinkan bahwa melihat kebenaran itu gila. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketika Anda mengemukakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, dan dia memberitahu Anda bahwa Anda terlalu memikirkannya, itu adalah gaslighting. Karena mengakui kebenaran, berarti dia harus mengubah perilakunya atau mengakui niatnya. Dan dia tidak ingin melakukan keduanya. Jauh lebih mudah baginya untuk membuat Anda meragukan diri sendiri daripada jujur.
Jadi, dia mengambil pengamatan Anda yang dapat dibenarkan dan memutarnya sampai Anda akhirnya terlihat seperti orang yang paranoid, tidak aman, atau terlalu analitis. Konsekuensi dari pola ini sangat menghancurkan. Wanita yang menerima pesan seperti itu berulang kali secara bertahap kehilangan kepercayaan pada penilaian mereka sendiri. Mereka mulai mempertanyakan semua yang mereka lihat. Mereka memaafkan perilaku yang mencurigakan. Mereka mengabaikan tanda bahaya karena mereka telah dibuat percaya bahwa persepsi mereka adalah masalahnya. Mereka mulai memuji diri mereka sendiri karena bersikap santai dan tidak banyak menuntut serta tidak terlalu banyak berpikir. Padahal sebenarnya mereka hanya belajar mengkhianati pengetahuan batin mereka. Apa yang paling menyakitkan adalah bahwa pria-pria ini kemudian menggambarkan pemikiran berlebihan Anda sebagai masalah sebenarnya dalam hubungan. Bukan perilaku mereka yang meragukan, bukan ketidakandalan mereka, bukan kontradiksi mereka, tetapi reaksi Anda terhadap mereka. Itu membalikan seluruh dinamika. Alih-alih dia mengambil tanggung jawab atas tindakannya, Anda harus membenarkan diri sendiri karena merespon secara normal. Anda akhirnya terjebak dalam siklus di mana Anda terus berusaha membuktikan bahwa kekhawatiran Anda valid, sementara dia tidak pernah harus membuktikan bahwa perilakunya dapat diterima. Pola teks kelima yang harus Anda hindari, lari, jangan jalan, adalah ketika dia mengirim pesan kepada Anda, "Aku merindukanmu, aku sedang memikirkanmu," atau berharap kamu ada di sini. Poin kuncinya, pesan-pesan ini selalu datang larut malam ketika dia menginginkan sesuatu atau setelah dia tidak menghubungi selama berhari-hari. Ini bukan ekspresi emosi yang tulus. Ini adalah pemicu emosional yang ditempatkan secara strategis yang dimaksudkan untuk membuat Anda terpikat tanpa dia harus menginvestasikan apapun. Pesan-pesan ini sangat beracun karena membalikan tanggung jawab. Alih-alih dia harus menjelaskan mengapa dia menghilang selama berhari-hari, tiba-tiba Andalah yang merasa bersalah karena berharap terlalu banyak. Dia membuat Anda percaya bahwa Anda membutuhkan perhatian hanya karena Anda menginginkan sesuatu yang sepenuhnya normal. Konsistensi dan keandalan. Anda mulai meminta maaf atas kebutuhan Anda. Anda merasa bersalah karena menginginkan waktu dan perhatiannya, sementara dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa pernah dimintai pertanggungjawaban. Saya telah melihat wanita sepenuhnya membangun kembali harapan mereka di sekitar alasan-alasan ini. Mereka mulai percaya bahwa terlalu berlebihan untuk meminta mendengar kabar dari pasangan mereka setiap hari, bahwa menuntut untuk mengharapkan rencana ditepati, bahwa egois untuk ingin menjadi prioritas. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka harus bersyukur atas sedikit remah perhatian yang dia berikan karena dia sangat sibuk. Tetapi kenyataannya adalah, jika seseorang menginginkan Anda dalam hidup mereka, mereka menemukan cara untuk menyertakan Anda, bukan alasan untuk mengecualikan Anda. Pola pesan teks ini menunjukkan kurangnya rasa hormat yang mendasar terhadap waktu dan kebutuhan emosional Anda. Dia mengatakan kenyamanannya lebih penting daripada rasa aman Anda dalam hubungan. Jadwalnya lebih penting daripada ketenangan pikiran Anda. Dan setiap kali Anda menerima alasan itu, setiap kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda bersikap pengertian karena menurunkan standar Anda mengajarinya bahwa dia diizinkan memperlakukan Anda sebagai pilihan. Dan sekarang kita sampai pada pola teks ketujuh dan paling berbahaya. Pola yang sudah menjadi begitu normal dalam kencan modern sehingga wanita benar-benar tersenyum ketika mendapatkannya. Meskipun mereka harus mengenalinya sebagai tanda bahaya besar. Terdengar seperti kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya, atau mari kita pelan-pelan saja, atau saya ikuti arus saja. Ungkapan apapun yang sengaja menghindari mendefinisikan hubungan atau menamai arah atau masa depan apapun.
Sekarang setelah Anda mengetahui 7 pola pesan teks ini dan memahami arti sebenarnya, Anda mungkin melihat ponsel Anda dan melihat pesan lama secara berbeda. Dengan campuran pengakuan, kemarahan, kesedihan, atau mungkin kelegaan. Mungkin Anda menyadari kebingungan Anda bukan tentang komunikasi yang buruk, tetapi tentang menerima komunikasi yang manipulatif dan berusaha mati-matian untuk memahaminya. Semua kesadaran ini penting, dan saya ingin Anda membiarkan diri Anda merasakan apapun yang muncul sekarang. Tapi ada satu hal yang harus benar-benar Anda pahami. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda paranoid. Tidak curiga terhadap setiap pesan yang Anda dapatkan atau setiap pria yang Anda temui. Ini tentang belajar mengenali perbedaan antara seseorang yang benar-benar berinvestasi pada Anda dan seseorang yang mempertahankan Anda demi kenyamanannya sendiri. Ini tentang melihat pola, bukan teks yang terisolasi. Ini tentang menyadari bahwa intuisi Anda benar selama ini. Perasaan ketidakpastian yang mengganggu itu tidak berarti Anda tidak aman. Itu adalah kebijaksanaan batin Anda yang mencoba melindungi Anda. Sebenarnya, ada pria yang tidak akan pernah mengirimi Anda pesan seperti itu karena mereka mengerti bahwa kasih sayang sejati ditunjukkan melalui komunikasi yang jelas dan konsisten. Ada pria yang mengatakan apa yang mereka maksud dan bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Pria yang menepati janji mereka, yang tidak membingungkan Anda, tetapi membuat Anda merasa aman. Pria yang memilih Anda dengan sengaja dan membuktikannya melalui tindakan mereka, bukan hanya kata-kata. Pria seperti itu ada, tetapi Anda tidak akan tersedia bagi mereka selama Anda menghabiskan energi emosional Anda untuk memecahkan kode pesan campuran dari seseorang yang sengaja tetap tidak jelas. Apa yang saya ingin Anda lakukan? Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah membaca pesan dari seorang pria. Apakah Anda merasa tenang dan aman atau cemas dan tidak yakin? Apakah Anda terus-menerus mencoba menafsirkan makna atau apakah maknanya jelas? Apakah Anda membuat alasan untuk kurangnya komunikasinya, atau apakah interaksi itu terasa alami dan mudah? Tubuh Anda menyimpan kebenaran, dan keadaan emosional Anda tidak berbohong. Mulai percayai reaksi pertama Anda, alih-alih membujuk diri sendiri untuk tidak mempercayainya. Jika sesuatu dalam pesannya terasa salah, mungkin memang begitu. Jika Anda terus-menerus bingung tentang posisi Anda bersamanya, kebingungan itu sudah menjadi jawabannya. Itu menunjukkan dia sengaja membiarkan hal-hal tidak jelas. Jika Anda menyadari Anda menurunkan standar Anda atau menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan, itu adalah informasi tentang dinamika yang sedang Anda ciptakan bersama. Yang paling penting, pahamilah bahwa itu bukan tanda sikap dingin, kekerasan hati, atau menyerah. Ketika Anda meninggalkan seseorang yang pesannya menunjukkan dia tidak benar-benar menghargai Anda. Itu adalah harga diri. Itu adalah saat Anda menciptakan ruang bagi cinta sejati untuk memasuki hidup Anda. Setiap momen yang Anda habiskan untuk memecahkan kode sinyal campuran dari seseorang yang tidak mau berkomunikasi dengan jelas adalah momen Anda tidak tersedia bagi seseorang yang tidak akan pernah membuat Anda menebak-nebak. Orang yang tepat untuk Anda tidak akan membuat Anda merasa seperti detektif yang mencari makna tersembunyi dalam setiap teks. Dia tidak akan membiarkan Anda bertanya-tanya di mana posisi Anda, apa yang dia inginkan, atau apakah Anda berarti baginya. Dia akan menunjukkannya kepada Anda melalui komunikasi yang jelas, jujur dan konsisten yang tidak hanya datang saat nyaman, tetapi karena penting baginya bahwa Anda merasa aman. Tugas Anda bukan menjadi begitu pengertian, begitu sabar, dan begitu pemaaf sehingga Anda menerima remah-remah dan menyebutnya sebagai makanan. Tugas Anda bukan mengajari seseorang cara berkomunikasi dengan rasa hormat dan kepedulian. Tugas Anda adalah mengetahui dengan jelas apa yang Anda butuhkan, mempercayai persepsi Anda, dan memiliki keberanian untuk meninggalkan situasi yang mengharuskan Anda mengkhianati diri sendiri. Cinta yang Anda cari juga sedang mencari Anda.
Tetapi cinta itu hanya dapat menemukan Anda begitu Anda berhenti puas dengan kebingungan. Cinta itu hanya mengenali Anda ketika Anda menghormati nilai Anda sendiri, bukan ketika Anda membengkokkan diri untuk menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Jadi ingat, lain kali seorang pria mengirimi Anda salah satu dari 7 frasa ini, percakapan ini, lihatlah dengan jelas dan kenali apa arti sebenarnya.